Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Slamet Santoso. Ini dari mana Pak ya? Alamat? Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Maaf, ini mau tanya, sakit yang dikeluhkan apa ya Pak? Kalau dulu saya kena glaukoma mata sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toktil yang berbahagia, video ini membahas pertanyaan yang sering muncul seputar penyakit glaukoma. Baiklah, kita mulai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa itu penyakit glaukoma? Glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai dengan kerusakan pada saraf optik yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara perlahan dan tidak dapat diperbaiki. Penyebab utama glaukoma adalah tekanan intraokuler yang tinggi di dalam mata. Penyakit ini dapat menyebar ke seluruh mata dan dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Diagnosis dan pengobatan cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Siapa saja yang berisiko terkena glaukoma? Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena glaukoma meliputi 1. Usia di atas 40 tahun 2. Riwayat keluarga dengan glaukoma 3. Ras Afrika Amerika, Asia, atau Hispania 4. Tekanan darah tinggi 5. Diabetes 6. Konsumsi obat-obatan yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler 7. Beberapa kondisi mata seperti segala jenis katarak, miopi atau rabun dekat yang cukup parah 8. Beberapa kondisi kesehatan umum seperti sindrom usus besar pendek, sindrom Marfan atau sindrom von Hippel-Lindau. Namun, glaukoma dapat terjadi pada siapa saja, oleh karena itu penting untuk menjalani pemeriksaan mata secara rutin. Bagaimana tanda-tanda orang mulai terkena glaukoma? Tanda-tanda awal dari glaukoma mungkin tidak terlihat atau tidak menyakitkan, sehingga seringkali tidak diperhatikan. Namun, beberapa gejala yang dapat muncul pada glaukoma adalah 1. Perubahan dalam pandangan perifer, penglihatan di sisi mata. 2. Halos pada cahaya, lingkaran cahaya yang terlihat di sekitar sumber cahaya. 3. Rasa sakit atau tekanan di mata. 4. Peningkatan sensibilitas terhadap cahaya. 5. Penglihatan yang buruk pada malam hari. 6. Penglihatan yang buruk dalam kondisi cahaya yang redup. 7. Penglihatan yang buruk pada satu mata saja. Namun perlu diingat bahwa gejala-gejala tersebut tidak selalu disertai dengan glaukoma, mungkin juga disebabkan oleh masalah mata lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin untuk mengetahui pasti jika Anda mengalami glaukoma atau masalah mata lainnya. Makanan apa saja yang tidak baik untuk penderita glaukoma? Beberapa makanan yang dapat meningkatkan risiko glaukoma atau memperburuk kondisi glaukoma saat ini diantaranya 1. Makanan tinggi natrium. Natrium dapat meningkatkan tekanan darah, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 2. Makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dapat meningkatkan risiko diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 3. Makanan tinggi karbohidrat. Karbohidrat yang dikonsumsi dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 4. Makanan yang tinggi akan kafein. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan tekanan intraokuler, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 5. Makanan yang tinggi akan alkohol. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan tekanan intraokuler, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. Penderita glaukoma disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan diet yang sesuai untuk kondisi mereka. Selain itu, perubahan gaya hidup seperti mengontrol berat badan, mengatur diet, menghindari merokok dan mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu mengurangi risiko glaukoma atau memperbaiki kondisi glaukoma yang sudah ada. Makanan apa saja yang baik untuk penderita glaukoma? Beberapa makanan yang dapat membantu mengurangi risiko glaukoma atau memperbaiki kondisi glaukoma yang sudah ada diantaranya 1. Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran mengandung antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif di mata dan melindungi saraf optik. 2. Makanan tinggi kandungan omega 3. Makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan laut, kacang-kacangan dan minyak sayur dapat membantu mengurangi inflamasi dan menjaga kesehatan saraf optik. 3. Makanan tinggi kandungan vitamin C dan E. Vitamin C dan E dapat membantu melindungi saraf optik dari kerusakan. Makanan yang kaya akan kedua vitamin tersebut seperti kiwi, stroberi, brokoli, kacang-kacangan, almond dan minyak zaitun. 4. Makanan tinggi kandungan beta-karoten. Beta-karoten dapat membantu melindungi saraf optik dari kerusakan. Makanan yang kaya akan beta-karoten seperti wortel, labu, paprika, dan tomat. 5. Makanan tinggi kandungan flavonoid. Flavonoid dapat membantu melindungi saraf optik dari kerusakan. Makanan yang kaya akan flavonoid seperti teh hijau, kakao, biji anggur, biji rami, biji delima dan biji sena. Penderita glaukoma disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan diet yang sesuai untuk kondisi mereka.
Namun perlu diingat bahwa perubahan gaya hidup seperti mengontrol berat badan, mengatur diet, menghindari merokok dan mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu mengurangi risiko glaukoma atau memperbaiki kondisi glaukoma yang sudah ada. Bagaimana pola hidup yang baik bagi penderita glaukoma? Beberapa pola hidup yang dapat membantu mengurangi risiko glaukoma atau memperbaiki kondisi glaukoma yang sudah ada adalah 1. Mengontrol tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko glaukoma. Mengontrol tekanan darah melalui diet sehat, olahraga, dan menghindari merokok dapat membantu mengurangi risiko glaukoma. 2. Menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan dapat membantu mengurangi risiko diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 3. Mengatur diet, mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, asam lemak omega-3, vitamin C, E dan beta-karoten, dapat membantu melindungi saraf optik dari kerusakan. 4. Olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi risiko diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 5. Mengurangi konsumsi alkohol. Mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu mengurangi tekanan darah dan tekanan intraokuler, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 6. Menghindari paparan sinar UV. Menghindari paparan sinar UV yang berlebihan dapat membantu melindungi saraf optik dari kerusakan. 7. Pemeriksaan mata rutin. Pemeriksaan mata rutin sangat penting untuk mengetahui perkembangan kondisi glaukoma dan mengambil tindakan yang diperlukan. 8. Menjaga kondisi mata lainnya. Menjaga kondisi mata lainnya seperti katarak, miopi atau rabun dekat yang cukup parah dapat membantu mencegah atau memperbaiki kondisi glaukoma. Perlu diingat bahwa glaukoma dapat menyebar ke seluruh mata dan dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti rekomendasi dokter dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Bagaimana pola hidup yang dapat memperburuk penderita glaukoma? Beberapa pola hidup yang dapat memperburuk kondisi glaukoma adalah 1. Merokok. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan tekanan intraokuler, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 2. Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan tekanan intraokuler, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 3. Konsumsi obat-obatan yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Beberapa obat-obatan dapat meningkatkan tekanan intraokuler, seperti obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau depresi. 4. Konsumsi makanan yang tinggi natrium. Natrium dapat meningkatkan tekanan darah, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 5. Konsumsi makanan yang tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dapat meningkatkan risiko diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 6. Konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat. Karbohidrat yang dikonsumsi dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 7. Menghindari pemeriksaan mata rutin. Menghindari pemeriksaan mata rutin dapat menyebabkan kondisi glaukoma tidak terdeteksi atau tidak diobati sejak dini. 8. Paparan sinar UV yang berlebihan. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan saraf optik dan memperburuk kondisi glaukoma. 9. Kebiasaan tidur yang buruk. Kebiasaan tidur yang buruk seperti tidur terlalu lama atau terlalu sedikit dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 10. Stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah dan tekanan intraokuler, yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 11. Kebiasaan mengantuk di depan layar. Menonton televisi atau menatap layar komputer untuk waktu yang lama dapat menyebabkan tekanan pada mata yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 12. Kebiasaan mengonsumsi obat-obatan sembarangan. Mengonsumsi obat-obatan sembarangan tanpa berkonsultasi dengan dokter dapat menyebabkan efek samping yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. Perlu diingat bahwa glaukoma adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti rekomendasi dokter dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin serta menjaga pola hidup yang sehat untuk mencegah glaukoma ini. Bagaimana cara penanganan glaukoma secara medis? Penanganan glaukoma secara medis meliputi beberapa hal, antara lain, 1. Terapi obat-obatan mata yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokuler dapat diberikan dalam bentuk pil, tetes mata atau implan. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mengurangi produksi cairan di dalam mata atau meningkatkan aliran cairan keluar dari mata. 2. Terapi laser. Terapi laser digunakan untuk membuat lubang pada iris yang dapat menurunkan tekanan intraokuler. Prosedur ini disebut sebagai trabekuloplasti atau iridotomi. 3. Operasi mata dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan intraokuler. Salah satu jenis operasi yang digunakan adalah filtrasi sklera, di mana lubang kecil dibuat pada sklera, lapisan putih mata, untuk mengurangi tekanan intraokuler. 4. Pemeriksaan rutin. Setelah diobati, penderita glaukoma harus menjalani pemeriksaan mata secara rutin untuk memantau tekanan intraokuler dan perkembangan kerusakan saraf optik. 5. Perubahan gaya hidup seperti mengontrol tekanan darah, mengatur diet, menghindari merokok dan mengurangi konsumsi alkohol, karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tekanan intraokuler.
Perlu diingat bahwa pengobatan glaukoma harus dilakukan secara teratur dan dalam jangka panjang untuk mencegah kerusakan saraf optik yang lebih lanjut dan mencegah kebutaan. Diet apa yang baik untuk penderita glaukoma? Untuk penderita glaukoma, diet yang baik adalah diet yang seimbang, bergizi, dan mengandung cukup nutrisi penting untuk kesehatan mata. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan seperti stroberi, anggur merah, kiwi, dan jambu biji. 2. Konsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan seperti salmon, tuna, sarden, dan ikan makarel. 3. Konsumsi biji-bijian yang kaya akan vitamin E, selenium, dan zat besi seperti gandum, jagung, dan biji chia. 4. Konsumsi produk susu yang kaya akan vitamin D dan kalsium seperti susu, keju, dan yogurt. 5. Konsumsi buah kaki yang kaya akan vitamin A dan antioksidan. 6. Konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kadar air dalam tubuh dan menjaga kesehatan mata. 7. Hindari makanan yang tinggi natrium, lemak, gula, dan karbohidrat yang dapat meningkatkan risiko diabetes dan obesitas yang dapat memperburuk kondisi glaukoma. 8. Hindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Sebaiknya penderita glaukoma konsultasikan dengan dokter mata dan ahli gizi untuk rekomendasi diet yang sesuai untuk kondisi mata Anda. Terapi apa yang baik untuk membantu mengobati penyakit ini? Sebenarnya banyak sekali jenis terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah pada channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa datang langsung ke tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Informasi jam praktek terapi lintah bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga menambah wawasan sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di bawah dan tekan tombol loncengnya, agar sahabat mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.